Lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gini ya. Tidak salah ya? Tidak usah. Enakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Anwa'u ahkamihi, macam-macam hukum yang dikandung oleh Al-Quran. Anwa'ul ahkam, adapun macam-macam hukum, allati yang ja'a datang biha dengan membawa allati Al-Quranul Karim, apa Al-Quranul Karim, salah satu adalah tiga macam, adalah tiga. Al-awwal adapun yang pertama ahkamun i'tiqadiyatun adalah hukum-hukum i'tiqadi. Hukum i'tiqadi itu apa? Tata'allaqu berkaitan apa ahkam i'tiqadi ini bima dengan sesuatu yang wajib apa amma alal mukallafi atas orang mukallaf wajib apa i'tiqaduhu meyakini ma itu meyakini mengimani ma itu fillahi tentang Allah wa malaikatihi dan malaikatnya Allah wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu hukum-hukum i'tiqadi yang berkaitan dengan akidah. Wasana adapun yang kedua ahkamun khuluqiyatun, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak. Tata'allaqu berkaitan apa hukum ini bima yajibu dengan sesuatu yang wajib alal mukallaf atas orang mukallaf apa ayatahalla berhias siapa mukallaf bihi dengan ma minal fadhaili dari sifat-sifat yang terpuji wa ayatakhalla dan mengosongkan diri anhu dari ma itu minal radhaili dari sifat-sifat yang tercela. Wasalisu adapun yang ketiga ahkamun amaliyatun, hukum-hukum amali. Tata'allaqu berkaitan apa ahkamun amali ini bima dengan sesuatu yasduru yang timbul apa ma alal mukallaf dari orang mukallaf min aqwalin wa af'al wa uqudin dan akad-akad transaksi-transaksi wa tasarrufatin dan tasarruf itu perbuatan hukum. Wa hadan nau'us salis adapun yang macam yang ketiga inilah huwa fiqhul Quran adalah fikih Quran. Yang disebut fikih Quran ini ya yang ketiga ini ahkamun amaliyah itu. Hukum ahkam khuluqiyah itu muncul ilmu akhlak dan tasawuf, ahkamun i'tiqadi itu muncul ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Wal ahkamul amaliyatu fil Quran, adapun hukum-hukum amaliyah di dalam Quran, tantadimu itu terdiri apa ahkamun amaliyah nau'aini kepada dua macam. Yang pertama ahkamul ibadati, hukum-hukum ibadat min sholatin wa shaumin wa zakatin wa hajjin wa nadrin dan nazar wa yaminin dan sumpah wa nahwiha dan semisalnya sholat, shaum dan seterusnya minal ibadati dari ibadat-ibadat allati yang yuksadu dimaksudkan biha dengan allati itu tandimu ala qatil insan mengatur hubungan manusia bi rabbih dengan Tuhannya. Wa ahkamul muamalat dan hukum-hukum muamalat. Yang kedua, hukum amal itu dibagi dua lagi, ada ahkamul ibadat, ada ahkamul muamalat. Ahkamul muamalat min uqudin dari akad-akad, wa tasarrufatin dan tasarruf, wa uqubatin dan uqubat, sanksi-sanksi, wa jinayatin dan tindakan pidana-pidana, tindakan-tindakan yang melanggar hukum pidana. Wa ghairiha dan lainnya uqud, tasarrufat, wa uqubat itu mimma dari sesuatu adal ibadat yang selain ibadat. Wa mimma dan dari sesuatu yang dimaksudkan biar dengan ahkamul muamalat itu dimaksudkan tandimu ala qatil mukallafin mengatur hubungan orang-orang mukallaf ba'dihim sebagian mukallaf bibadin dengan sebagian yang lain. Sabaun akanu sama saja apakah ada siapa mukallafin afradan adalah bersifat individu atau individu-individu umaman atau umat-umat au jamaatin atau bersifat kolektif. Fa'ahkamu ma adal ibadati, maka adapun hukum kalau ahkamul muamal yang mengatur orang mukallaf itu ada kalanya bersifat individu, saya dengan sampean dengan siapa gitu, atau umaman, muslim dengan non muslim, itu umaman.
atau jamaatin atau kelompok. Misalnya apa? Jamaat. Ada kalau jamaat apa? Contohnya. Kalau afrod saya jual beli sampean. Kalau umaman mungkin umaman ini jamaatin sama mungkin ya. Kalau mukallaf yang sifatnya kolektif ya seperti misalnya muslim dengan non muslim. Kalau jamaah ini kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi, misalnya Nasrani dengan muslim. Siapa lagi ya Pak? Muhammadiyah. Tidak ada itu. Fahkamu ma'adal ibadati, maka adapun hukum sesuatu adal ibadat yang selain ibadat itu sama diberi nama istilah syar'i, di dalam istilah syar'i diberi nama ahkamal muamalat kepada hukum-hukum muamalat. Wa amma fi istilahil asril hadis, adapun di dalam terminologi masa modern, istilah itu terminologi ya. Di dalam istilah masa modern, faqad tanawwa'at, maka sungguh termacam-macam ahkamul muamalati, apa hukum muamalat, bihasabima, berdasarkan sesuatu ta'allaq yang berhubungan apa ahkamul muamalat bihi dengan ma, wa dan sesuatu, dan berdasarkan sesuatu yang dimaksudkan apa ma biha dengan muamalat itu, ilal anwa'il atiyah, tatanawwa'at, terbagi atau termacam-macam, ilal anwa'il atiyah, terhadap macam-macam berikut ini. Yang pertama ahkamul ahwalis syahsiyati, ini bagian dari muamalah ya. Ini penting diketahui ini bagi orang yang mempelajari fikih, harus paham ini. Ahkamul ahwalis syahsiyah, yaitu ahkam ahwalis syahsiyah. Apa ahkam ahwalis syahsiyah itu? Ini istilahnya asril hadis ya. Kalau di dalam kitab-kitab fikih Fathul Qorib dan Fathul Mu'in tidak ada istilah ahkam ahwalis syahsiyah ini. Wahia adapun ahkamul ahwalis syahsiyah allati adalah hukum ta'alluq yang berkaitan bil usrati dengan keluarga, min bad'i takawuniha, sejak dari permulaan terbentuknya usrah itu, wa yuqsadu, dan dimaksudkan biha dengan ahkam al-awal syahsiyah, tandimu ala qatiz zaujain, mengatur hubungan suami istri, wal aqarib, dan kerabat, ba'dihim, sebagian aqarib, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Wa ayatuha fil Quran, adapun ayat yang menjelaskan ahkam awal syahsiyah ini fil Quran, di dalam Quran, nahwu berapa ini? Sab'in, sekitar 70, sekitar 70. Artinya bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Ini mestinya min bad'i takawuniha ila intihaiha, karena ada akhirnya kalau perkawinan. Jadi dengan tolak dan seterusnya, pokoknya dalam perkawinan itu mengatur hubungan keluarga sejak terbentuknya sampai berakhirnya. Wal ahkamul madaniyah, itu, dan yang kedua hukum-hukum madaniyah, hukum-hukum perdata. Wahia adapun ahkam al-madaniyah itu allati adalah hukum ta'alluq yang berkaitan apa allati bi muamalatil afrad, dengan kerjasama individu-individu, wa mubadalatihim, dan transaksi. Mubadalah saling tukar menukar, maksudnya transaksinya afrad, min bai'in, dari bai', wa ijaratin, dan ijarah, wa rahnin, dan gadai, wa kafalatin, dan kafalah, wa sirkatin, dan sirkah, wa mudayanatin, dan saling hutang piutang, wa wafa'in bil iltizam, dan memenuhi terhadap iltizam itu, janji yang mewajibkan kepada diri sendiri seperti nadar dan seterusnya. Wa sudah dimaksudkan biha dengan ahkamul madaniyah ini tandimu ala qadil afrad al maliyah, mengatur hubungan-hubungan individu yang bersifat finansial, wa hifdzu haqqi kulli dzi haqqin, dan dimaksudkan menjaga haknya tiap-tiap orang yang memiliki hak. Wa ayatuha fil Quran, adapun ayatnya ahkam al-madani dalam Quran, nahwu sab'in, adalah sekitar 70. Wal ahkamul jinaiyah, dan berikutnya hukum-hukum jinaiyah, hukum-hukum pidana. Wahia adapun al-ahkam jinaiyah ini allati adalah hukum ta'alluq yang berkaitan bima, dengan sesuatu yasduru yang muncul apa amma anil mukallafin, dari orang mukallaf min jaraima, dari tindakan-tindakan pidana, wa ma, dan sesuatu yastahiqu yang berhak
siapa mukallafhu kepada emak alaiha atas jaraim itu min ukubatin, nyatanya emak itu dari sanksi-sanksi berhubungan dengan tindakan pidana yang muncul dari orang mukallaf dan sanksi-sanksi yang dihaki oleh orang yang melakukan jarimah itu. Wa yuqsadu dimaksudkan biha dengan al-ahkam jinaiyah hifdzu hayatin nas, menjaga hak hidup, hifdzu haqqi hayatin nas, menjaga hak hidup manusia, wa amwalihim dan harta mereka, wa awradihim dan kehormatan-kehormatan mereka, wa hukukihim dan hak-hak mereka, wa tahdidu alaqatil majni alai bil jani, dan membatasi hubungan al-majni alai korban bil jani dengan pelaku, wabil ummati dan dengan umat. Wa ayatuha, adapun ini kalau ahkam jinaiyah itu bukan hanya majni dan jani, tetapi juga ada hubungannya dengan umat. Wa ayatuha, adapun ayatnya al-ahkam jinaiyah itu fil Quran, dalam Quran nahwu 30 sekitar 30. Wa ahkamul murafa'ah dan hukum-hukum murafa'at, hukum acara. Murafa'at itu dari rafa'ah. Rafa'ah itu artinya saling mengajukan. Kalau berkaitan dengan saling mengajukan ke meja hakim, itu artinya kan beracara hukum. Wa ahkamul murafa'ah dan hukum-hukum acara. Wa hiya adapun ahkamul murafa'at ini allati adalah hukum tata'allaqu berkaitan bil qada, dengan qada, peradilan atau pengadilan? Peradilan. Kalau pengadilan kantornya ya. Bil qada'i dengan peradilan, wa syahadati dan kesaksian, wal yamin dan sumpah. Wa yuqsaduran dimaksud biha dengan ahkamul murafa'at ini tandimul ijra'ati, adalah mengatur proses acara, baik acara pidana maupun acara perdata, litahqiqil adli, untuk menciptakan keadilan bainan nasi di antara manusia. Wa ayatuha, adapun ayatnya ahkamul murafa'at fil Quran, di dalam Quran nahwa berapa ini? Salah satu asyara ayatan. Wal ahkamud dusturiyatu, dan hukum-hukum ad-dusturi, hukum-hukum yang dustur itu kan undang-undang dasar ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan undang-undang dasar dari suatu negara. Wahya, adapun ahkam dusturiyah ini tata'allaqu berkaitan ahkam binidhamil hukmi, dengan aturan pemerintahan ya. Kalau disebut hukmi di sini bukan hukuman ya, tapi hukum yang bermakna pemerintahan. Ada kitab namanya Nidhamul Hukmi yang ditulis oleh Abdul Razik, itu terjemahnya pemerintahan. Wa usulihi, dan prinsip-prinsipnya hukum pemerintahan itu. Wa yuqsaduran dimaksudkan biha dengan ahkam dusturiyah itu tahdidu alaqatil hakim, membatasi hubungan hakim bil mahkum dengan mahkum, hakim pemerintah dengan mahkum rakyat. Wa takriru ma, dan menetapkan sesuatu hak lil afrod yang dimiliki oleh individu-individu, wal jamaati dan jamaah. Sekarang ada istilah undang-undang pelayanan publik. Itu muncul sudah sekarang. Apa Quran mengatur pelayanan publik itu? Masih belum muncul fikhu pelayanan publik, belum muncul. Nah, kalau muncul dari sini bagus, mahadali. Undang-undang pelayanan publik. Artinya misalnya kalau PLN, kalau masyarakat tidak bayar rekening kemudian diputus, maka ketika PLN hendak memutus, itu harus ada kompensasi untuk yang diputus itu, karena negara berhak melayani masyarakat. Itu pelayanan publik. Di sini sesungguhnya wa takriru malil afrad wal jamaat min huquqin. Jadi ada semacam hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dan jamaah di dalam sebuah negara. Wa ayatuha, adapun ayatnya al-ahkam ad-dusturiyah ini nahwu asyaratin, sekitar 10. Wal ahkamud dauliyatu, dan hukum-hukum yang mengatur negara lain ya, pemerintahan dengan negara itu beda. Saya punya buku Negara Bukan Pemerintah, ditulis perbandingan antara pemerintah Perancis dengan Indonesia. Bagaimana pegawai negeri di sana, bagaimana pegawai negeri di sini. Jadi judulnya pemerintah bukan negara. Wal ahkamud dauliyatu, dan hukum-hukum yang mengatur tentang negara. Apa itu? Ya, adapun al ahkamud dauliyah allati adalah hukum tata'allaqu berkaitan apalati bi muamalatid daulatil islamiyah,
dengan kerjasama negara-negara Islam ligoiriha terhadap selain daulah al-Islamiyah minad dual dari negara-negara lain wa bi muamalati ghairil muslimin dan dengan muamalah selain orang muslim non muslim fi daulatil islamiyah di negara Islam bagaimana memperlakukan non muslim di negara Islam. Wa setelah dimaksudkan ya tentang misalnya apa itu kafir dhimmi, kafir harbi dan seterusnya itu. Karena ada di dalam Quran itu kafir dhimmi itu. Wa setelah dimaksudkan biha dengan ahkamud dauliyah ini tahdidu ala qutid daulah adalah mengatur atau membatasi hubungan negara Islam bigoiriha dengan lainnya daul Islamiyah minat dual dari negara-negara lain fisilmi baik di waktu damai wa fil harbi dan di waktu perang wa tahdidu ala qatil muslimin dan mengatur hubungan kaum muslimin bigoirihim dengan lainnya muslimin fi biladid dualil Islamiyah di negara apa itu bilad dualil Islamiyah apa itu artinya? Mengatur hubungan muslimin dengan selain muslim di negara Islam maksudnya. Bagaimana kalau ada orang non muslim berada di negara Islam? Wa ayatuha adapun ayatnya ahkam dauliyah ini nahu khamsin wa isrin sekitar 25. Wal ahkamul iktisadiyah wal maliyah dan hukum-hukum iktisadi wal mali, hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Wahia adapun ahkam iktisadi wal maliyah ini, ekonomi dan keuangan ini. Allati adalah maliyah itu yang mengatur dari mana sumber uang, bagaimana harus didistribusikan gitu. Wahia adapun ahkam iktisadi wal maliyah itu allati adalah hukum tata hukum berkaitan apa allati bihaqqis sa'il wal mahrum dengan haknya orang yang meminta-minta wal mahrum dan orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Fi malil goni di dalam hartanya orang yang kaya. Mahrum itu orang yang tidak punya kekayaan tetapi dia tidak minta-minta, itu mahrum. Kalau sa'il orang tak punya tapi minta. Wa tanzimul mawaridi wal masarif dan mengatur mawarid sumber-sumber keuangan wal masarif dan tempat-tempat pendistribusian. Mawarid itu sumber-sumber keuangan. Wal masarif dan masarif yakni tempat-tempat pendistribusian. Wa sudah dimaksudkan biha di kitab fikih sudah ada kitabul amwal, ada kan kitab amwal ya, mana baca ya, satu jilid itu yang mengatur tentang keuangan. Baik sudah dimaksudkan biha dengan ahkam iktisadi wal mali itu tandimul alaqah mengatur hubungan al maliyat yang bersifat finansial bainal aghniya antara orang yang kaya wal fuqara dan orang fakir wa bainad dual wa bainad daulati dan antara negara wal afradi dan afrad afrad individu, negara dan individu. Yang paling getol sekarang Pak Mazhar mewacanakan fikih keadilan itu, agama keadilan itu dengan bahwa pemerintah itu wajib untuk memenuhi hak-hak individu. Sekarang sudah mulai muncul kesadaran itu. Wa itu adapun ayatnya al-ahkam al-iqtisadi wal maliyah nahu asyaratin adalah sekitar 10 titik. Apa arti kita mengetahui macam-macam tadi itu? Ini pentingnya di sini. Wa man istaqra'a ayatil ahkam. Wa man adapun orang istaqra'a yang meneliti siapa aman ayatil ahkam kepada ayat-ayat hukum fil Qur'an dalam Quran. Yatabayyanu maka akan menjadi jelas apa anna akamahu bahwa sesungguhnya hukum-hukum Quran itu tafsiliyatun adalah bersifat rinci fil ibadati di dalam ibadat. Hukum-hukum yang mengatur ibadat sangat rinci. Wama dan sesuatu yulhaku yang disamakan apa mabiha dengan ibadat. Apa yang disamakan dengan ibadat ini? Minal ahwalis sahsiyati dari ahwalis sahsiyah yang mengatur keluarga wal mawaris dan waris. Li'anna aktsaru ahkami hadzal nau. Karena mayoritas hukum-hukum macam ini ta'abbudiyun adalah bersifat ta'abbudi. Macam ini maksudnya ibadat. Wa ma yulhaqu biha ta'abbudiyun bersifat ta'abbudi. Jadi ahkam munakahat itu menurut di sini lebih banyak yang bersifat ta'abbudi katanya. Termasuk hukum mawaris kenapa 2:1 ya sudah jangan tanya-tanya. Kalau tidak mau pakai yang lain aja. Seperti sekarang kan orang tidak mau waris 2:1 ya sudah pakai cara yang lain. Hibah dibagi sebelum meninggal dan selesai. Apa dosa kalau tidak pakai waris? Ya tidak dosa. Waris itu tawaran Allah ketika jalan-jalan yang lain sudah tidak buntu. Kalau jalan-jalan yang lain yang bagus, Tuhan akan bilang bagus kau punya kreasi sendiri gitu.
Kalau sudah punya jalan, pakai yang ini. Jadi itu hukum Tuhan yang yang harus dilakukan ketika jalan-jalan yang lain buntu, waris itu. Ya buktinya sekarang ini kan tidak ada orang pakai waris itu di mana. Wala majal lil akli, dan tidak ada majal lil akli bagi akal, tidak ada ranah, tidak ada wilayah lil akli bagi akal. Majal itu dari kata apa? Jalaya julu, jawalan. Jalaya julu itu apa? Jawala itu apa? Sepeda ontel. Kenapa disebut sepeda ontel? Karena dia jawalah, putar-putar kemana-mana. Ya kan? Itu jawala. La majalah, akal tidak punya hak untuk berputar-putar di situ, sudah berhenti, gitu maksudnya. Itulah majalah. Jadi maknanya majalah itu dari jalaya julu. Tidak ada majal, tidak ada ranah lil akli bagi akal di dalam ta'abbudi ini. Wala tatawwaru, dan tidak berkembang ya kembali ke ta'abbudi ya kalau mudzakkar ini. Tapi yang dimaksud adalah begini aja. Wala majalan, tidak ada ranah lil akli bagi akal di dalam aktaru ahkami hadhihin nau. Wal tatawwur, dan tidak berkembang aktaru ahkami hadzan nau bitatawuril bi'ad, dengan berkembangnya lingkungan. Wa amma fima adal ibadati, adapun di dalam sesuatu adal ibadati yang selain ibadat, wal ahwalis sahsiyah, dan hukum-hukum keluarga, min ahkamil madaniyah, dari hukum-hukum perdata, wal jinayah, dan hukum pidana, wal dusturiyah, wal dauliyah, di atas tadi itu, wal iktisadiyah, fa ahkamuhu, maka adapun hukum-hukumnya ma adal ibadat, fiha, ialah di dalam ahkamu ini qawaidu amatun, adapun kaidah-kaidah yang umum, wa mabadi'u asasiyatun, dan prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar. Jadi hukum-hukumnya tidak perinci di dalam muamalah, tapi berupa kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip. Dari prinsip-prinsip itulah diturunkan beberapa ketentuan-ketentuan teknis. Wala mita'arad, dan tidak menyebut-nyebut Al-Qur'an fiha di dalam di dalam muamalat litafsilatin juz'iyatin, terhadap perincian-perincian yang bersifat partikular. Kalau bahasa sekarangnya ketentuan-ketentuan teknis. Illa fin nadir, kecuali di dalam hal yang jarang. Seperti jual beli itu kan mabadiul amahnya kan ridho. Bagaimana tafsilah juz'iyahnya, teknisnya orang ridho itu terserah kau buatnya, gitu. Itu kalau muamalah. Li'anna hadhil ahkama, karena sesungguhnya hukum-hukum muamalah ini tatatawwaru, itu selalu berkembang, bidatawuril bi'at, dengan berkembangnya lingkungan, wal masalih, dan kemaslahatan. Faktasara, maka mengambil cukup Al-Qur'an Quran fiha, di dalam muamalat itu, alal qawaidil amma, atas kaidah-kaidah umum, wal mabadi'il asasiyah, dan prinsip-prinsip dasar. Jadi Tuhan itu Al-Qur'an, jangan Tuhan ya, mungkin kalau Tuhan Al-Qur'an sengaja memang dalam muamalat itu tidak terlalu mengatur secara rinci, tetapi berupa kaidah-kaidah umum. Tujuannya apa? Liyakuna, supaya ada wulatul amri, siapa orang-orang yang memiliki kebijakan. Wulatul amri, siapa orang-orang yang memiliki kebijakan, fi kulli asrin, di dalam tiap-tiap masa, fi sa'atin, itu di dalam kelonggaran, min ayyufassilu, dari memerinci siapa wulatul amri ini, qawaninahum, kepada undang-undang mereka, fiha, di dalam muamalat, hasbah masalihim, sesuai dengan kemaslahatan mereka, fi hududi ususil Quran, di dalam batas-batas prinsip-prinsip Al-Quran, min ghairi istidamin, tanpa berbenturan, bihukmin juz'iyyin fihi, dengan hukum juz'i fihi, di dalam Al-Quran. Min ghairi istidamin, istidamah itu berbenturan, bihukmin juz'iyyin, dengan hukum-hukum juz'i di dalam Al-Quran. Gitu. Ini penting gini nih.